Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurin Segita dari kelas 10-6. Di sini saya ingin membahas tentang siklus karbon. Siklus karbon adalah siklus biogeokimia di mana pertukaran antara biosfer, hidrosfer, dan atmosfer bumi. Dalam siklus ini terdapat 4 reservoir karbon utama yang dihubungkan oleh jalur pertukaran. Reservoir tersebut adalah atmosfer, biosfer, terestrial lautan, dan sedimen. Setiap organisme yang memiliki kemampuan fotosintesis akan menghasilkan oksigen yang dapat menarik karbon dioksida dari atmosfer sebagai bahan untuk melakukan fotosintesis tersebut, yang disebut dengan velinisasi karbon dioksida. Kemudian, tumbuhan atau organisme lain ketika mati akan diurai oleh dekomposer, kemudian bisa digunakan sebagai sumber senyawa karbon di alam dan dapat digunakan sebagai bahan bakar fosil. Jadi di sini oksigen yang dihasilkan dari tumbuhan yang dihasilkan dari proses fotosintesis akan digunakan oleh manusia dan hewan sebagai proses respirasi. Ketika proses respirasi berlangsung, manusia dan hewan akan mengambil oksigen sebagai proses pernapasan dan kemudian melepaskan karbon dioksida. Oksigen yang dihasilkan dari tumbuhan yang dihasilkan dari proses fotosintesis akan digunakan oleh manusia dan hewan sebagai proses respirasi. Ketika proses respirasi berlangsung, organisme seperti manusia dan hewan akan mengambil oksigen sebagai proses pernapasan dan kemudian melepaskan karbon dioksida. Siklus karbon dan oksigen ini adalah siklus perubahan berbasis karbon dan oksigen dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Siklus ini yang dapat disebut siklus biogeokimia yang melibatkan banyak makhluk hidup. Jadi, karbon dioksida ini dihasilkan dari proses respirasi manusia dan hewan, atau dari kegiatan industri, atau dari alam, dan ia seperti erupsi gunung berapi. Kemudian, karbon dioksida yang berada di atmosfer dihasilkan dari beberapa contoh tadi, yang akan diserap oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis, sehingga akan menghasilkan oksigen dan energi yang akan digunakan kembali oleh manusia dan hewan. Karbon dioksida yang berasal dari atmosfer akan diserap juga oleh fitoplankton di lautan. Nah, ketika fitoplankton menyerap karbon dioksida yang ada di atmosfer, fitoplankton ini juga akan dimakan oleh zooplankton, dan kemudian zooplankton akan dimakan oleh ikan paus, sehingga ketika ikan paus mati atau menjadi bangkai, dia akan menjadi fosil dan kemudian menjadi sumber senyawa karbon minyak bumi atau batu bara yang terdapat dimanfaatkan kembali oleh kegiatan industri, dan industri akan kembali menghasilkan karbon dioksida. Kejadian tersebut akan berpelurus, berputar, dan membentuk siklus karbon. Sekian video dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.